Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 RBL TPB 5A dengan anggota kelompok yang pertama Intan Regina Damayanti dengan NIM 1202777 dari program studi kimia. Yang kedua Aulia Putri dengan NIM 1202991 dari program studi sains atmosfer dan keplanetan. Yang ketiga Maulidia Ranti dengan NIM 1202776 dari program studi kimia. Yang keempat Ririn Anggina Batubara dengan NIM 1202989 dari prodi sains atmosfer dan keplanetan. Yang kelima Abrar Tiozami dengan NIM 1202988 dari program studi sains atmosfer dan keplanetan. Dan yang terakhir, Christian Fieri dengan NIM 1202983 dari program studi sains atmosfer dan keplanetan. Pada video ini, kami akan menjelaskan research based learning kami yang berjudul penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana. Gaya Lorentz ditemukan oleh fisikawan asal Arnhem yang bernama Hendrik Anton Lorentz. Awalnya, Anton Hendrik Lorentz meneliti interaksi konduktor listrik dan kemudian menerapkan medan magnet. Kemudian dari hasil penelitian tersebut didapat gaya yang disebut gaya Lorentz. Definisi gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Besar gaya Lorentz bergantung pada beberapa faktor. 1. Besar kuat arus listrik dalam kawat penghantar. 2. Besar kuat medan magnet di mana kuat arus berada. 3. Panjang kawat di dalam medan magnet. Berdasarkan hal tersebut, maka kita bisa ditentukan besar dari gaya Lorentz sebagai berikut. F sama dengan B kali I kali L kali sin theta, di mana F sama dengan gaya Lorentz, B kuat medan magnet, I kuat arus listrik, L panjang kawat, dan theta adalah sudut antara arus dan arah medan. Berdasarkan prinsip dari gaya Lorentz tersebut, ditemukan motor listrik yang dapat digunakan untuk memindahkan sejumlah perangkat yang berguna, misalnya kipas, mesin cuci, baterai, dan masih banyak lagi. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada motor listrik, tenaga listrik diubah menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut dengan elektromagnetik. Rangkaian motor listrik sederhana menerapkan prinsip hukum Lorentz. Pada motor listrik DC ini menggunakan arus langsung yang tidak langsung atau yang disebut dengan direct undirectional. Motor listrik DC digunakan pada penggunaan khusus yang memerlukan penyalaan torsi kisaran kecepatan yang luas. Motor listrik DC banyak digunakan pada motor-motor kecil untuk aplikasi elektronik seperti kipas pendingin komputer, pemutar kaset, pemutar piringan magnetik pada harddisk komputer, dan masih banyak lagi. 3 komponen utama motor listrik DC. Yang pertama, kutub medan. Yang kedua, dinamo, yang digunakan untuk menggerakkan piring pada ruang di antara kutub medan. Dinamo yang berbentuk silinder dihubungkan ke as penggerak dengan tujuan menggerakkan beban. Yang ketiga, komutator, yang berfungsi untuk mengembalikan arah arus listrik di dalam dinamo dan membantu transmisi arus antara sumber daya dan dinamo. Saya akan mempraktekkan cara membuat alat yaitu motor listrik sederhana. Ini membutuhkan rangkaian baterai,
magnet, selotip, gunting, tang, serta kawat tembaga. Baiklah, langsung saja kita lakukan percobaannya. Pertama-tama, buat kumparan dari kawat tembaga dengan menggunakan baterai sebagai tumpuan untuk melakukan putaran. Lilit paling tidak 3 lilitan. Lilit kawat tembaga sehingga bentuknya seperti ini. Lalu pasang peniti pada ujung-ujung kutub baterai dengan menggunakan selotip. Kira-kira seperti ini. Setelah itu, letakkan kumparan yang telah dibuat tadi ke masing-masing peniti. Pastikan kumparan berada tepat di tengah sehingga terjadi keseimbangan. Lalu dekatkan magnet. Keunikan dan kelebihan motor listrik ini diantaranya: yang pertama, alat dan bahan yang digunakan sederhana dan mudah dijumpai. Yang kedua, pengisian baterai menjadikan energi yang digunakan cukup efisien. Ketiga, kecepatan dan torsinya dapat dikontrol. Keempat, motor listrik ini menggunakan speedometer indikator yang terkoneksi dengan sistem Android. Kelima, motor listrik ini dapat mengurangi pengeluaran emisi gas buang. Adapun kekurangan dari motor listrik DC adalah 1. Membutuhkan perawatan yang ekstra. 2. Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi. 3. Tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar. 4. Tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Kesimpulannya adalah motor listrik merupakan suatu alat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Rangkaian motor listrik sederhana menerapkan prinsip hukum Lorentz. Gaya Lorentz menyebabkan perputaran pada kumparan karena timbul medan magnet. Pada percobaan ini, luas kumparan dijadikan sebagai variabel bebas untuk mengetahui bagaimana pengaruh luas kumparan terhadap kecepatan perputaran, dan jika semakin besar kekuatan magnet yang digunakan maka putaran yang dihasilkan dapat semakin besar, dan semakin besar arus listrik yang dihasilkan oleh baterai maka putarannya pun akan semakin besar, juga sesuai dengan persamaan gaya Lorentz, yaitu besar gaya Lorentz sebanding dengan kuat medan magnet, arus listrik, dan panjang kawat. Demikian video penerapan gaya Lorentz pada motor listrik sederhana dari kami kelompok 2 TPB 5A. Kami ucapkan terima kasih.